Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan ini ya, dan merasa bersyukur atas hidup kita sampai saat detik ini. Oke, saya ingin perkenalan diri ya. Nama saya Latifah Khairani. Boleh dipanggil Latifah atau Tifa. Saat ini saya berdomisili di Bengkulu, di salah satu provinsi di Sumatera Utara. Pekerjaan saya adalah sebagai seorang dosen di universitas di Provinsi Bengkulu. Nah, hari ini saya ingin coba sharing ya, sharing-sharing mengenai apa sih yang bisa saya berikan bagi teman-teman yang mungkin bisa bermanfaat ya. Hari ini saya coba ingin membahas terkait dengan buku Zero to Hero. Nah, di buku Zero to Hero ini menjelaskan kita sebagai seorang manusia itu mempunyai kesempatan, mempunyai kekuatan, dan mempunyai apa ya, dan mempunyai kesempatan yang sama setiap orang untuk mencapai mimpi-mimpinya gitu. Tapi kita harus sadar juga untuk menjadi orang yang besar memiliki beberapa syarat itu ya. Nah, ini yang akan saya coba berikan sedikit yang bisa saya eh, bagikan ya. Yang pertama itu adalah yang ingin saya coba bahas adalah lakukan pekerjaan yang besar. Kadang kita sebagai manusia ini karena apa ya, bisa jadi kita diberikan oleh orang tua mimpi-mimpinya, kemudian kita melanjutkan mimpi orang tua tersebut, atau kita menemukan sendiri mimpi-mimpi kita ya, mimpi apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Nah, ketika eh, kita merasa posisi saat ini tidak memiliki hal apapun, misalnya kita tidak memiliki misalnya dukungan, atau kita tidak mempunyai misalnya model-model yang sama dengan orang lain, kita tidak boleh merasa lemah. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya gitu loh. Jadi pasti ada misinya di dunia ini untuk melakukan apa. Nah, ketika manusia itu diciptakan untuk melakukan misi sesuatu, maka dia juga disiapkan dengan apa ya? Dia juga disiapkan dengan hal-hal yang mendukung untuk mencapai misinya itu gitu. Jadi itu yang membuka pikiran kita bahwa ketika kita diciptakan itu tidak dalam hal main-main gitu ya. Berarti apapun yang dititipkan kepada kita pun itu tidak ada yang main-main gitu. Berarti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan misi tadi ya. Nah, yang jadi kadang jadi problematikanya kita tidak tahu ini apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan kita gitu, atau yang sering orang katakan apa sih yang menjadikan potensi kita yang bisa mendapatkan melaksanakan misi-misi tadi, mendapatkan cita-cita kita atau mewujudkan cita-cita kita itu. Nah, itu yang mungkin akan coba saya bahas sendiri ya. Saya coba bahas sendiri. Nah, kadang kan kita sering berpikir ya, saya ini apa gitu ya, saya ini seperti apa, kemudian saya ingin menjadi apa, saya ingin dikenal menjadi siapa. Nah, itu yang sering dibahas ya akhir-akhir ini. Dan kemarin saya ikut kelas dari karir kelas itu, kita harus bisa menyampaikan diri kita dengan membranding diri, mau jadi seperti apa, dan kita ciptakan berbagai macam fasilitas gitu ya yang diberikan untuk menyampaikan apa yang bisa kita berikan pada orang lain, dan itu juga bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Nah, sebelum kita membahas mengenai tadi ya, kita bagaimana sih untuk bagaimana menjadi orang yang sukses tadi ya, menjadi orang sukses, bahagia, yang menurut versi kita atau versi secara global itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari sisi Islami, orang yang sukses dan bahagia itu orang yang khusyuk gitu ya. Khusyuk itu artinya orang yang fokus, orang yang memiliki kesungguhan
fokus, kemudian dia memiliki kesungguhan untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi gitu. Jadi untuk mendapatkan tujuan-tujuan tadi, mimpi-mimpi besar tadi, dia harus memiliki konsentrasi dan fokus pada jalan atau tujuan atau titik yang ingin dia capai gitu. Nah, untuk mendapatkan tujuan tadi, dia harus mengerahkan seluruh hati, pikiran, jiwa, dan perasaannya itu pada satu titik tersebut. Nah, ketika kita eh, yang namanya banyak tadi ya, banyak juga tantangannya. Walaupun kita tahu kita bisa gitu ya, kita akan mungkin mencapai tujuan tadi, tapi yang sering menjadi kendala itu ketika banyak hal-hal yang mengurangi kualitas konsentrasi tadi ya. Kadang nggak fokus atau tidak konsentrasi dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kualitas perjalanan kita tuh semakin menurun, kemudian merasa merusak merusak amal yang kita kerjakan. Kita sudah sampai titik tengah, kemudian kita mengalami mengalami kendala-kendala tadi sehingga pekerjaan yang sudah kita lakukan itu menjadi rusak gitu dan cita-cita kita pun menjadi terhambat dengan tadi kendala-kendala tadi. Nah, apa sih yang biasanya menjadi kendala atau hal yang mengganggu pada setiap orang ya atau setiap manusia itu adalah waktu luang dan nikmat sehat gitu. Kadang-kadang kita diberikan dua hal ini ya, diberikan waktu luang dan kemudian diberikan kesehatan ini, kita melalaikannya sehingga banyak kita gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya seperti itu. Nah, makanya untuk kita ingin mendapatkan tujuan tadi, ya mau tidak mau kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita gitu. Ya, sama sekali kita tidak bisa yang namanya untuk mendapatkan suatu tujuan tadi ya harus kita lalui adalah untuk membuka hati kita tadi ya, membuka hati kita bahwa memang setiap kita itu kan mempunyai waktu yang terbatas gitu. Nah, untuk itu dari sisi potensi-potensi tadi itu bagaimana gitu ya bisa kita maksimalkan gitu. Nah, caranya itu adalah yang pertama itu adalah kita terkadang tadi memiliki banyak hal-hal yang kita lakukan yang sia-sia, kemudian kita banyak melakukan hal-hal yang mengurangi niat kita gitu ya, kesungguhan kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki dulu gitu. Niat kita apa? Tujuan kita untuk mendapatkan mimpi itu apa? Nah, itu yang harus kita rubah dulu. Oh, kita ingin jadi orang yang sukses itu apakah hanya untuk diri sendiri? Apakah tujuannya apa yang membuat kita semakin bergerak gitu. Jadi ketika kita ada godaan ataupun tantangan, kita ingat lagi tujuan itu. Kemudian kita perbaiki diri tadi ya. Kita ubah pikiran kita, kemudian kita bersihkan hati kita juga karena ketika kita niatnya salah, kemudian itu mempengaruhi perjalanan kita mendapatkan tujuan tadi gitu, perjalanan mencapai tujuan tadi. Kemudian kita juga harus meningkatkan kebaikan-kebaikan pada diri sendiri untuk mendukung perjalanan kita tadi. Karena perjalanan kita itu berat, mungkin ya jauh dan melelahkan, makanya kita butuh support gitu. Nah, support itu adalah bagaimana kita memohon pertolongan. Nah, pertolongan yang tidak boleh yang pasti itu adalah pertolongan dari Sang Pencipta kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa melakukan dua hal itu, maka sedikit demi sedikit akan terbuka jalan ya. Terbuka jalan apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kemudian kita bisa menemukan berbagai macam karunia Allah, kemudian solusi-solusi dan itu bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain.
Nah, jadi yang terpenting dari dua hal tadi, yang walaupun kita belum tahu apakah kita akan sampai di tujuan kita atau tidak, yang saya dari buku ini adalah kita itu ibarat air, maka bergerak itu menghidupkan. Jadi air itu adalah memiliki potensi banyak manfaat ya. Air saja banyak manfaatnya bagi makhluk hidup yang lain gitu. Dia bisa dikelola menjadi membantu ini ya untuk bagi manusia sebagai menghilangkan dahaga, bagi tumbuhan untuk berfotosintesis dan lain-lain, sebagai banyak hal ya manfaatnya. Nah, air itu jika dia posisinya diam, maka lama-kelamaan dia akan ini ya, tidak ada aliran tadi. Misalnya jadi ketika air itu berhenti, maka tidak ada aliran yang mengalir, kemudian ketika ada sampah, kemudian ada berbagai hal kuman-kuman ataupun hal yang membuat itu kotor, karena tidak mengalir tadi akhirnya dia menjadi apa? Menjadi penyakit gitu ya. Air itu jadi kotor, kemudian air itu menjadi tidak bermanfaat gitu. Dan dia malah justru merugikan karena menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian memiliki banyak penyakit gitu ya. Nah, itulah sama dengan halnya kita tadi. Sebagai seorang manusia ini, kadang mungkin kita memiliki tantangan, memiliki halangan dalam menghadapi setiap momentum, setiap setiap momentum dalam hidup kita itu. Yang harus kita lakukan adalah teruslah bergerak, bergerak walaupun itu pelan, tetaplah bergerak gitu ya. Karena apa? Ketika kita berhenti, kita akan bergerak, walaupun itu bergeraknya sangat pelan sekali, insya Allah itu kita tetap akan bergerak maju gitu ya. Tapi kalau kita berdiam diri, kemudian kita berhenti, ya untuk mendapatkan mencapai tujuan tadi ya memang tidak akan pernah sampai gitu, karena tidak ada pergerakan. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika kita ingin bergerak itu, maka segeralah gitu. Karena kita tidak bisa mengatur ya, kita tidak bisa mengontrol apapun yang terjadi di luar diri kita gitu. Tapi kalau kita bisa bersegera bergerak tadi, apapun hasilnya, apapun itu kesimpulan dari hasil yang kita usahakan, pasti tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, untuk itu saya juga ini sebagai pengingat diri juga bahwa ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, suatu mimpi-mimpi yang besar, kita harus ingat bahwa kita diberikan juga alat ya, diberikan bahan baku dari pencipta kita untuk mencapai tujuan itu, mendapatkan bekal tadi ya, kita diberikan berbagai potensi. Nah, untuk melejitkan atau membuka potensi-potensi itu, yang kita harus lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang merusak, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita, kemudian kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Misal kalau pertama tadi kita meninggalkan yang tidak bermanfaat, misalnya tidak malas, tidak menunda-nunda, kemudian berkomitmen dengan apa yang ingin dituju, kemudian kita mengisinya dengan kebaikan, ya kita belajar, kemudian kita mencari sumber-sumber referensi, atau kita bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan mimpi kita. Nah, ketika kita sudah sampai di titik itu, ketika nanti pun ada halangan dan tantangan, jangan lupa kalau kita punya niat dan tujuan yang ingin kita capai, itu sebagai misi kita juga di dunia gitu ya. Dan walaupun dengan tantangan tadi, kita tetap harus bergerak ya. Jangan bergeraklah
sampai uh, bergeraklah sampai di titik kita tahu bahwa pergerakan itu tidak ada yang sia-sia gitu. Sama seperti air tadi, air itu selalu bergerak, walaupun dia tidak tahu apakah bergeraknya itu kemana, apakah bergeraknya dia untuk siapa, tapi dia tidak akan bergerak dengan sia-sia. Karena ketika dia bergerak itu, dia mengoptimalkan apa yang menjadi fitrahnya ya, bagi air itu adalah bergerak, sama seperti manusia juga, kita fitrahnya itu bergerak, maka ketika kita berhenti ya mungkin potensi-potensi tadi bukan hanya terkubur, tapi, segala hal tadi jadinya malah tertutup gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sharing-kan ya hari ini. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang ingin juga menambahkan, saran-saran atau mungkin ada tambahan-tambahan referensi, mungkin bisa dicantumkan ya, di kolom chat boleh ataupun boleh uh, ini ya boleh sharing-sharing lah gitu juga di media lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Selamat ini ya, selamat istirahat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa mendapat dan sampai pada tujuan akhir kita dengan bahagia dan menyenangkan gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.